Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah berhasil mengalahkan Ize, tapi Gohan masih menunjukkan muka yang biasa. Dia pun kembali pada bentuk biasa lalu terjatuh karena kelelahan. Selain itu, Gohan juga masih merasa sedih karena dia sangat mengkhawatirkan kondisi Pan yang telah mati. Meskipun dia sudah berhasil mengalahkan Ize, tapi nggak ada cara lagi bagi dia untuk menghidupkan anaknya kembali. Vegeta dan Gotenks hanya bisa menatapi Gohan dan membiarkannya meluapkan dulu kesedihannya. Di alam baka sendiri, Frieza sangat terpukul melihat anaknya lagi-lagi dikalahkan oleh para Saiyan. Sedangkan Piccolo nampak mengerti dengan apa yang Gohan rasakan. Dia sangat senang karena Gohan dapat melakukannya dengan baik. Tapi nggak disangka semuanya bakal berakhir dengan kematian Pan. Piccolo sangat marah dengan dirinya karena kurangnya kekuatan membuatnya nggak dapat membantu apapun demi Gohan maupun Pan. Melihat Gohan yang masih tertunduk, Trunks minta Gohan untuk pergi ke istana kami. Mereka harus menyembuhkan banyak lukanya dulu. Setelah itu, barulah mencari cara untuk melakukan sesuatu pada Pan. Trunks juga minta Goten untuk membawa Up yang masih pingsan. Di tempat lain, Raja Kai cukup senang dengan hasil akhirnya. Untuk sekarang, bumi dan semesta telah kembali damai, tapi bahaya mungkin bakal kembali lagi nanti. Setelah sampai di istana kami, Dende segera menyembuhkan Up kembali. Up yang baru bangun sontak kaget dan penasaran apakah pertarungannya masih berlangsung. Jadi, dia yang masih bingung ini bertanya-tanya di mana IJ sekarang. Trunks menjelaskan kalau IJ telah dikalahkan oleh Gohan. Meskipun saat ini Gohan sudah kehilangan semangatnya untuk hidup. Dia nggak tahu apa yang bakal terjadi pada Videl, Cici, dan Satan jika sampai tahu Pan telah tiada. Sedangkan Up masih bingung bagaimana caranya Gohan dapat mengalahkan IJ yang sangat kuat. Karena saat Gohan bangkitkan kekuatannya, Up telah pingsan akibat dihajar oleh IJ ya. Jadi Trunks langsung menjelaskan semua yang terjadi pada Up. Hingga Up merasa sedih dan menyesal karena dia nggak dapat membantu apapun untuk menolongnya. Meskipun dia dinobatkan sebagai orang terkuat di bumi, tapi nampaknya Up merasa sangat tidak berguna. Lalu Gohan nanya pada Dende apakah mereka nggak dapat gunakan bola naga untuk hidupkan Pan. Dende berkata sebenarnya masih ada satu cara. Tapi bola naga sepertinya. Sebelum melanjutkan, tiba-tiba mereka dibuat terkejut mendengar suara dari kakek tua. Begitupun dengan Gohan yang sangat kenal dengan suara tersebut. Kakek tua mengatakan dia sudah tahu semua yang terjadi dan paham apa yang Gohan rasakan saat ini. Namun kakek tua ingin membongkar fakta pahit tentang bola naga. Kakek tua minta mereka agar tidak menggunakan bola naga untuk sekarang. Gohan nanya apakah artinya mereka hanya dapat menggunakan bola naga dalam waktu tertentu saja. Setelah itu, kakek tua menceritakan kisah ini bermula pada 3 tahun yang lalu setelah mereka semua menentang Omega Shenron. Jadi, saat Goku dihantam oleh energi Powerball Naga Bintang 1, Goku tenggelam ke dalam bumi dan akhirnya mati. Mendengar itu, Vegeta pun sontak menjadi kaget serta penasaran bagaimana mungkin Goku lalu bisa hidup kembali. Kakek tua melanjutkan, sesaat sebelum Goku mati, dia berharap agar dia bisa bangkit karena tenaganya sangat diperlukan oleh semua orang. Lalu Shenlong muncul di pikirannya dan menawarkan untuk bangkitkan Goku kembali. Tapi Shenlong memberinya satu syarat. Goku bertanya apa syarat yang dia inginkan. Shenlong menjelaskan kemunculan naga jahat adalah realita yang disebabkan Goku dan semua teman-temannya. Karena itulah masalah ini harus diselesaikan juga oleh tangan Goku sendiri. Simpelnya, Goku bertanggung jawab untuk mewakili bumi. Syaratnya, Goku harus menyerahkan tubuhnya kepada Shenlong dan ikut pergi bersamanya. Goku pun langsung tersenyum dan mengerti apa yang harus dia lakukan. Jadi, Goku pun bersedia dan menyerahkan tubuhnya ini untuk diperlakukan apapun oleh Shenlong. Nah, dari hal itulah, sesaat Naga Bintang 1 akan menghabisi G-Factor, Goku bangkit lagi dengan Genki Dama. Demikian, berkat bantuan kekuatan Shenlong, Goku berhasil melenyapkan Naga Bintang 1 dan melindungi bumi. Tapi, Goku tetap harus bertanggung jawab dengan tubuhnya sendiri. Energi minus telah dikunci ke dalam bola naga menggunakan energi positif Goku. Jadi, tubuh Goku digunakan Shenlong untuk mencegah energi minus bocor dan membangkitkan lagi para naga jahat. Artinya, Goku sekarang sedang berjuang sendirian untuk mencegah energi minus terlepas lagi ke bumi. Gohan pun sontak menjadi kaget dan akhirnya mengerti kenapa Goku pergi bersama Shenlong sewaktu itu. Jadi, semua yang Goku lakukan adalah demi mereka.
Dan kakek tua menegaskan jika mereka menggunakan bola naga sekarang, maka naga jahat yang lebih kuat dari Omega Shenron akan terlepas ke bumi. Untuk sekarang, kakek tua yakin G-Factor nggak bakal cukup kuat untuk mengalahkan para naga jahat. Trunks bertanya apakah Gohan sekalipun nggak bisa mengalahkannya. Kakek tua membalas sebagai Super Saiyan 5, Gohan mungkin dapat mengalahkan siapa saja sekarang. Tapi kakek tua sangat bimbang jika Gohan gak dapat lagi berubah menjadi SSJ5. Dengan berteriak, Trunks bertanya apa yang dimaksud. Jadi saat Gohan menjadi SSJ5 adalah suatu keajaiban yang sangat jarang. Karena itu adalah saat pertama kali Gohan merasakan perasaan dendam dan kemarahan membunuh yang amat sangat besar. Namun sekarang setelah IJ mati, Gohan gak dapat lagi mengingat keadaan tekanan itu. Trunks pun langsung terdiam dan mengerti semuanya. Tapi kakek tua memiliki sebuah ide dan minta Gohan serta Vegeta untuk mendengarkannya. Dengan sambil berteriak, kakek tua bilang dia akan melatih mereka berdua dan mengubah mereka menjadi Super Saiyan 5. Trunks bertanya apakah kakek tua benar-benar bisa melakukannya. Kakek tua sendiri nggak bisa menjamin itu, tapi dia akan berusaha semampunya. Vegeta menyimpulkan jika mereka berhasil melakukannya, maka mereka nggak perlu ragu lagi untuk mengeluarkan energi minus bola naga. Mereka pasti bisa mengalahkan para naga jahat lagi dengan SSJ5. Kemudian Dende bertanya, bolehkah mereka menggunakan bola naga yang ada di planet Namek? Kakek tua membalas, hal itu mustahil dilakukan mengingat Porunga jauh lebih kuat daripada Shenlong. Artinya energi minus yang ada pada Porunga akan semakin kuat. Jika mereka menggunakannya, para naga jahat akan terlepas yang mungkin kekuatannya bakal melampaui SSJ5. Jadi, untuk mengurangi resiko, mereka bakal menggunakan bola naga di bumi saja. Sebenarnya, kakek tua nggak mau kembalikan bola naga bumi dalam kondisi sekarang. Tapi, dia juga nggak mau menghalangi mereka melakukannya. Ditambah, kakek tua nggak mau mereka cuma menjadi beban bagi Goku yang harus berjuang seorang diri. Sontak aja, Gohan langsung teringat lagi dengan ayahnya. Kakek tua menegaskan ini adalah ujian untuk semua penduduk bumi dan kali ini mereka harus melampaui batasannya. Vegeta pun sontak teringat lagi dengan perpisahannya sama Goku. Dia berkata agar Goku nggak harus perbaiki semuanya sendiri. Jadi Vegeta yang juga sayang sama Goku minta kakek tua untuk segera melatih mereka. Gohan minta Vegeta untuk ngasih tahu semua orang tentang masalah yang akan terjadi. Shin pun setuju dengan itu. Selagi Gohan dan yang lainnya menginfokan itu, Vegeta akan berlatih lebih dulu. Lalu nggak pakai babi bu, mereka langsung bergegas menuju bumi dan saling berpencar satu sama lain. Setelah itu, Gohan mengantarkan mayat Pan pada keluarganya. Nampak Videl sangat sedih dan gak menyangka kenapa anaknya bisa jadi begini. Trunks dan Bulma pun hanya bisa diam saja karena mereka sangat mengerti dengan perasaan Videl. Begitu juga dengan Cici dan Goten yang gak tahu lagi harus berkata apa. Saat ini mayat Pan dimasukkan ke dalam kapsul karena setelah mereka mengalahkan naga jahat, Pan akan dihidupkan lagi pakai bola naga. Keesokan harinya, Gohan telah bersiap-siap dan bertekad untuk mengembalikan bola naga, Goku serta anaknya kembali. Gohan dan Vegeta pun sampai di alam suci Kaioshin dan bersiap menerima latihan dari kakek tua. Meski begitu, mereka belum tahu latihan seperti apakah yang bakal diajarkan pada mereka. Lalu diperlihatkanlah sebuah alam iblis dengan seseorang yang sedang berdiri di tempat itu. Iblis itu ternyata bernama Marble yang saat ini lagi manggil temannya bernama Choco. Tapi Choco lagi sibuk main game coy. Loh, iblis kok main game? Marble mengatakan kalau dia sangat bosan berada di sini. Namun Choco tetap enggak menggubrisnya dan fokus saja bermain game. Meski begitu, saat dia kalah main game, barulah dia mendengarkan ucapan Marble. Yang ternyata Marble ingin pergi untuk melihat dunia luar. Hal itu buat Choco kaget dan penasaran kenapa tiba-tiba Marble ingin pergi dari dunia iblis. Marble mengungkapkan dia sangat bosan dengan pemandangan ini dan ingin mencari lebih banyak kebisingan. Choco pun menanyakan lagi apakah Marble serius dengan ini. Marble menegaskan kalau dia sangat serius dan mengajak Choco untuk ikut dengannya. Di istana kami sendiri, Trunks, Goten, dan Up juga sedang berkumpul di sana. Setelah tahu Gohan dan Vegeta berlatih, Trunks juga mengajak yang lain untuk berlatih bersama. Goten sendiri paham maksudnya. Tapi apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan kekuatan masing-masing? Trunks menjelaskan dalam waktu ini dia dan Goten akan bersantai dulu untuk memulihkan kekuatan.
Sedangkan untuk Up, Trunks mintanya berlatih sendiri dulu. Goten sontak bingung dan gak mengerti kenapa mereka malah bersantai. Trunks mengatakan sebenarnya dia mempunyai sebuah rancangan rahasia, dan sasaran mereka adalah untuk mencapainya. Goten nampak makin gak mengerti dengan apa yang Trunks ucapkan. Trunks berkata lagi dia akan menjelaskannya nanti, dan sekarang mulailah dulu latihan mereka. Tanpa ragu mereka langsung berubah menjadi Super Saiyan dan mulai melakukan adu sparring. Di sisi lain, Kak Ketua nampak senang karena Gohan rupanya memilih ikut berlatih bersama Vegeta. Setelah sebelumnya dia berkata ingin istirahat dulu. Tapi karena mereka udah kumpul, Kak Ketua akan segera memulai latihannya. Nah menariknya, Kak Ketua akan membuat ekor mereka tumbuh dulu. Sontak aja Vegeta yang dengar itu sangat merasa kaget. Goku aja dulu sampai kesakitan, apalagi Vegeta yang penuh harga diri ini bukan? Bisa malu dia dibuatnya. Kak Ketua menjelaskan untuk menggunakan kekuatan terpendam para Saiyan sepenuhnya, ekor adalah hal yang sangat penting. Jadi Kak Ketua segera manggil Sugoro untuk berubah menjadi tang penjepit. Dengan senyuman yang mengejek, Kak Ketua minta mereka untuk segera membuka celananya. Sontak aja Gohan langsung panik dan nanya apakah Kak Ketua serius. Kak Ketua menceritakan saat ekor Goku tumbuh itu disebabkan dirinya jugalah yang melakukan ini. Mendengar itu, Vegeta pun langsung teringat lagi dengan Goku. Gohan juga langsung paham dan mengerti inilah jalan satu-satunya. Shin yang juga teringat dengan masa lalu mau gak mau harus bantu Kak Ketua untuk menarik ekor Gohan. Mereka berusaha sekuat tenaga dan Gohan berpegangan pada batu besar. Yang hal itu buat Gohan merasa sangat kesakitan. Bahkan dia sampai menjerit seperti layaknya Goku dulu. Lalu 2 hari pun telah berlalu sejak Gohan dan yang lainnya melakukan latihan. Di bumi musuh baru kini telah menampakkan dirinya. Gak lain mereka adalah Marble dan Choco yang ingin mengacau. Melihat banyak aktivitas di kota, Marble sangat senang mengetahui itu. Karena dia sangat suka dengan bunyi-bunyian atau kebisingan. Dengan kekuatannya, Marble menciptakan sebuah layang-layang energi dan bersiap untuk melakukan sesuatu. Lalu dia langsung melepaskan layang-layang itu yang mengarah pada kota. Dan hanya dalam hitungan detik saja, kota tersebut langsung hancur dengan ledakan hingga membentuk sebuah jamur asap. Ketika asap itu perlahan menghilang, nampaklah kota itu musnah, bahkan menciptakan sebuah lubang besar yang gak terlihat dasarnya. Setelah itu, Marble pun menutup matanya. Choco sendiri sontak kagum dengan kekuatan pemusnah yang dimiliki oleh Marble. Dan Marble langsung tertawa karena hancur menghancurkan adalah hal yang sangat bahagia dia lakukan. Jadi Marble mengajak Choco untuk menjadikan tempat ini sebagai rumah baru mereka. Choco sih setuju saja dengan itu. Setelah itu Marble mengajak Choco untuk mencari bunyi-bunyian di tempat lain. Dan ternyata aura Ki Marble dapat dirasakan oleh Gohan, Trunks, Goten, Up, dan Vegeta. Mereka sangat terkejut dan penasaran apa yang sedang terjadi. Goten menegaskan mungkin saja ada seseorang lagi yang kini menyerang bumi. Menyadari kekuatan Marble sangat luar biasa, Trunks minta Goten dan Up untuk segera pergi ke bumi. Goten pun sangat kesal dengan ini. Di saat musuh satu sudah hilang, kini muncul lagi musuh yang menyerang. Dan dia berpikir apa yang sebenarnya menarik minat musuh pada bumi. Jadi mereka pun langsung bergegas untuk mencegah kehancuran lebih banyak lagi. Trunks minta Goten untuk segera mengecek kondisi tempat penyerangan tadi. Goten pun sangat setuju kalau mereka harus segera sampai sebelum sesuatu lebih buruk terjadi. Di tempat lain, Shin melihat menggunakan bola ajaib. Dan dia mengetahui kalau orang yang menyerang bumi adalah Marble sang Raja Iblis. Di dalam cerita Dragon Ball AF ini, setelah kematian Dabura, Marble lah yang menggantikan kekuasaannya. Dan dari apa yang Shin lihat, Marble memiliki kekuatan yang jauh di atas Dabura. Meskipun begitu, Shin agak penasaran karena yang dia tahu Marble agak pendiam di alam iblis. Dan apa yang membuatnya kini malah menyerang bumi. Mendengar itu, Gohan pun sontak terkejut dan minta Shin untuk mengantarkannya ke bumi. Sedangkan Vegeta hanya diam saja seperti lagi memikirkan sesuatu. Ternyata Vegeta sedang menganalisa kekuatan Marble dan minta Gohan untuk tidak pergi. Vegeta yakin kalau musuh dengan tahap itu yang lain pun pasti dapat mengatasinya. Selain itu, hal ini bisa dijadikan mereka untuk latihan daripada terus bergantung pada Vegeta dan Gohan setiap kali ada musuh. Vegeta ingin agar mereka bisa mandiri dan bertindak tanpa bantuan senior lagi.
Sementara dia dan Gohan akan tetap di sini sampai tujuannya tercapai. Kakek tua juga setuju dengan Vegeta serta menjelaskan mereka juga di sini memiliki tujuan yang tidak kalah penting. Jadi urusan bumi sekarang serahkan saja pada mereka. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Gohan pun setuju dan mempercayakan semuanya pada Trunks juga kawan-kawan. Sementara itu, Marble dan Choco telah sampai di kota selanjutnya. Marble nampak sangat senang dan memuji kota itu dengan sebutan indah. Sedangkan Choco nampak nggak paham dengan apa yang Marble maksud. Lalu Marble langsung mengarahkan kedua tangannya dan sepertinya dia bersiap lagi untuk menghancurkan kota itu. Lalu Marble langsung meluncur dan memasukkan tangannya ke dalam tanah. Tapi tiba-tiba sebelum dia beraksi, Trunks dan yang lainnya datang ke tempat mereka. Setelah tahu musuh mereka adalah iblis, Trunks sontak menegaskan kalau dia nggak bakal maafkan iblis yang sudah merusakkan planet bumi. Choco nampak sangat senang dan sepertinya dia juga sudah bersiap untuk bertarung. Marble juga berkata kedatangannya ke sini cuma ingin mencari bunyi yang bagus dan dia sangat tidak tertarik dengan mereka. Namun jika mereka berani macam-macam, maka Marble nggak bakalan segan-segan untuk melawan mereka. Dengan sangat marah, Trunks langsung berubah menjadi Super Saiyan, berikut juga dengan Gotenks dan juga Up yang pakai bentuk terkuatnya. Mereka sangat tidak terima jika trio bumi direndahkan seperti ini. Choco pun telah menggunakan kuda-kuda dan berkata kalau dia sudah lama tidak bertarung. Dua iblis telah muncul di bumi secara tiba-tiba, yaitu Marble dan Choco. Dan masih belum diketahui seperti apakah kekuatan penuh dua iblis ini. Terlebih, Marble dikatakan memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada Dabura. Mampukah Trunks, Goten, dan Up melindungi bumi tanpa Gohan dan Vegeta? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.